Halo guys, sekarang gue lagi ada di depan Maspion Square Surabaya nih. Dan udah jelas dong, di video ini gue bakal explore tuntas mall tersebut. Di belakang gue benernya ada area kuliner outdoor Maspion guys. Tapi ntar jala ya, kita kesananya. Di sini gue masuk dari pintu utama lantai dasar, disambut sama gerai ENW di kanan dan Erafone di kiri. Nah, di sini ada atrium utama yang biasa dipakai event. Pameran tempat tidur ini misalnya. Kalau dulu, lumayan sering ada event thrifting di atrium ini. Pernah gue kontenin kok. Cuman berhubung sekarang Maspion Square udah nyediain area tersendiri buat para pedagang branded second, event thrifting tersebut udah semakin jarang. Teman-teman mungkin udah tahu kalau banyak toko IT di Maspion Square ini. Salah satunya Gasol atau Galaxy Solusindo di kiri ini. Langganan gue nih, sebagian besar komponen PC yang dipakai buat ngedit video ini beli di situ. Sebelum menuju area Maspion IT di depan, ayo kita melipir dulu ngelihat aneka pakaian yang dijual di sini. Harganya lumayan terjangkau loh ini guys. Di titik ini juga ada sejumlah stand jajanan, cocok buat yang udah capek belanja. Bisa ngaso sambil ngemil. Sebagian toko komputer di sini adalah pindahan dari THR Mall atau Hightech Mall. Udah tahu kan, sekitar tahun 2019 kemarin, banyak pedagang eksodus dari sana. Ada yang ke ITC Mega Grosir, ada yang ke Maspion Square, ada yang ke Kaza City, dan ada yang ke Plaza Marina. Sayangnya, dua disebut terakhir kurang mampu bertahan, berbeda dengan toko-toko IT di sini. Meski sempat kehantam pandemi, belakangan jumlah toko komputer di Maspion IT malah bertambah. Sejumlah gerai di tengah ini bahkan belum ada pas gue terakhir upgrade motherboard 5-6 bulan lalu. Yang udah pernah jalan-jalan atau belanja kebutuhan IT di sini, ayo coba absen di kolom komentar. Tapi buat lo yang lagi ngumpulin duit buat beli komputer atau laptop, don't worry. Ntar sebisa mungkin gue tunjukin harga-harganya ya.
Total ada 3 lantai di Maspion Square. Kita bisa naik ke lantai 1 dari eskalator ini. Tapi gak usah buru-buru guys, masih banyak area di lantai dasar yang perlu dijelajahin. Mumpung lewat pintu masuk, gue tunjukin bentar bagian luarnya ya. Nah, kalau lo butuh perangkat keamanan atau brankas, OTW aja langsung ke sini, guys. Lengkap and banyak pilihannya. Sedikit geser keluar, ada pusat otomotif juga loh di Maspion Square. Segala sesuatu yang berhubungan sama mobil, baik barang atau jasa, ready di sini. Dari ganti oli sampai ganti kaca film bisa. Ganti pasangan aja yang nggak bisa. Hehehe. Oh iya, gue lupa nunjukin. Kalau jalan lurus di lorong ini sampai mentok terus belok kiri, lo bisa nyampe ke musola. Tapi kalau di ujung ntar belok kanan, ada kantin karyawan. Balik lagi ke dalam gedung, yuk lanjut belusukan di lorong demi lorong area Maspion IT ini. Lihat mas ya, lihat. Ya.
Gimana guys? Ada toko yang kalian familiar nggak? Mungkin bekas langganan pas dulu masih eksis di THR Mall? Kalau nggak ada yang familiar, ya nggak apa-apa, nggak harus ada kok, swear. Sambil jalan ke area thrifting, sejauh ini menurut gue pribadi, Mall Mas Pion Square lumayan hidup. Kebetulan rumah gue cuma sekitaran 2 km, jadi lumayan sering main ke sini baik sebelum maupun sesudah pandemi. Dan sejauh pengamatan gue, dalam setahun belakangan, jumlah tenennya justru makin nambah. Kalaupun ada yang tutup, ya wajar. Namanya usaha banyak faktor penyebabnya. Kok pengunjungnya nggak banyak bang?
Ya gimana, ini gue ngontennya pas jam nanggung bener nih, sekitar jam setengah 3 siang. Hari kerja pula, emang bukan waktunya orang datang ke mall sih. Dari apa Bapak? Semua silakan. Lihat ya. Boleh. Oh iya, di lantai dasar ini juga ada gerai Mas Pion Bazar. Buat yang cari peralatan elektronik kebutuhan sehari-hari, kemungkinan besar ready. Mulai dari kipas angin, mesin cuci, blender, rice cooker, dan lain sebagainya. Sekarang kita naik ke lantai 1 ya guys. Lantai ini dulunya dikuasai sama supermarket Giant. Tapi sejak tutup, sekarang diisi Central Furniture, area event, toko IT, bioskop, sama game center. Sebelumnya ada pula food court, tapi sekarang udah dipindah ke lantai 2, gabung sama area kulinernya ice skating. Hah? Ice skating? Ya, di mall ini juga ada arena ice skating loh guys. Namanya Ice Village. Katanya terbesar se-Surabaya. Tenang, gak usah penasaran. Ini gue OTW ke sana kok.
Nah, kayak gini guys, penampakan ice skating terbesar di Surabaya. Buat yang sering main ice skating, valid nggak nih klaim mereka? Beneran terbesar atau enggak? Yang jelas sih, abis meluncur di es, lo bisa isi perut di salah satu stand kuliner yang berjejer. Atau buat yang nggak pengen main es, bisa kulineran sambil nontonin orang main es. Hehe. Satu dua tahun belakangan, Atrium Maspion IT ini lumayan sering dijadiin venue event. Salah satunya kejuaraan tarung derajat, bisa lo tonton di video ini. Stand di sini seingat gue dulu disiapin sama pengembangan Maspion IT. Sekarang banyak dipakai sama kantor perusahaan IT, terutama yang lagi merintis. Hidup rintis. Bisa di sini jangan ini. Aku pengen. Terus. Kok kan naik. Naik bos. Loh, 3 aja kita naik. Jadi kok
Deem Center ini termasuk yang nasibnya agak apes guys. Dulu lokasinya di dalam Giant dan lumayan rame. Pas Giant tutup, mereka pindah ke bawah pun masih rame. Giliran geser ke sini, pandemi datang, dan ya begini deh kondisinya sampai sekarang. By the way, 1-2 tahun lalu gue lumayan sering nonton di CGV ini guys. Tapi berhubung studionya terlalu dingin, lama-lama nggak betah juga. Move on deh akhirnya ke XXI. Sebelum ke area kuliner outdoor di halaman Maspion Square, gue tunjukin sekilas area parkir mobil dan motor mall ini. Lumayan luas sih, kayaknya belum pernah deh gue gak kebagian parkir pas datang ke sini. Nah, itu dia guys perjalanan keliling Maspion Square kita kali ini. Gimana menurut kalian kondisi mall ini sekarang? Gimana juga dengan toko-toko komputer yang ada di Maspion IT? Ditunggu pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih udah nonton.